Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Ayla. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, jadi terima kasih sudah meluangkan waktu Ibu. Besok saya akan melakukan supervisi pembelajaran di kelas Ibu. Mari kita berdiskusi sebentar tentang rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok. Alhamdulillah Bu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nah, saya alhamdulillah sudah menyiapkan modul ajar Ibu tentang teks deskripsi. Nah, saya berencana menggunakan model PBL Bu, Problem Based Learning, agar siswa bisa lebih aktif di kelas saya. Bagus sekali Bu, nampaknya ini semakin menarik. Besok kita akan ketemu. Jelaskan Bu, kita tujuan pembelajaran besok itu apa Ibu? Ini Ibu, untuk besok saya mau ngajak anak-anak itu terjun langsung di lapangan Ibu. Mereka bisa mendeskripsikan lingkungan di sekitar sekolah. Jadi mereka bisa menjelaskan secara jelas dan menarik dengan versi mereka gitu Bu. Baik, bagaimana bentuk proyek atau strategi pembelajaran besok Ibu? Nah, strategi yang akan saya gunakan untuk pembelajaran besok Ibu, jadi saya mau mengelompokkan anak-anak. Jadi anak-anak itu saya bentuk kelompok. Jadi kelompok itu kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 4 anak. Kemudian mereka akan mengamati sekitar lingkungan sekitar. Kemudian mereka akan membuat catatan Ibu. Nah, catatan itu nanti bisa dibentuk dalam bentuk poster atau infografis yang nanti pada akhir kegiatan nanti mereka presentasi Ibu dari hasil mereka. Wah, luar biasa, menarik sepertinya ya Bu ya. Lalu media atau alat apa yang Ibu siapkan untuk mendukung kegiatan itu? Nah, untuk kegiatan besok Ibu, saya menggunakan anak-anak, saya sudah minta izin sama BK Ibu untuk menggunakan ponsel Ibu. Jadi mereka menggunakan HP, kemudian mereka mendokumentasikan foto-foto itu, kemudian mereka menulis di lembar observasi. Setelah itu mereka akan mengetik, mereka bisa langsung mengetik di aplikasi Canva, atau mereka langsung membuat poster sederhana Ibu. Mungkin terserah lah, mereka mau misalnya mau ambil dari dokumentasi atau mereka mau gambar juga boleh, jadi terserah mereka nanti. Jadi nanti setelah itu mereka akan menyiapkan tayangannya Ibu, tayangannya, deskripsinya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk Canva, mereka di bawahnya langsung menulis tayangannya itu apa sih deskripsinya mereka gitu. Baik, luar biasa Bu Nora. Lalu bagaimana dengan asesmennya Bu? Apakah sudah disesuaikan dengan prinsip pembelajaran mendalam? Sudah Ibu, jadi saya membuat rubrik itu, rubriknya itu rubrik penilaian proyek ya berdasarkan aspek fisik, kemudian struktur teksnya, kemudian bahasanya, serta kolaborasi dan refleksi siswa itu. Sangat menarik Bu. Dalam pembelajaran mendalam itu penting juga untuk menumbuhkan refleksi dan kolaborasi. Bagaimana Ibu memfasilitasi refleksi itu? Jadi gini, kalau untuk refleksi dari mereka nanti belajar itu Bu, hasil dari pembelajaran mereka akan menulis di lembar refleksi sederhana. Jadi mereka menuliskan pengalaman belajar mereka dan tantangan yang mereka hadapi ketika menulis teks deskripsi itu. Fokus observasi nanti kita itu kita sepakati 2 hal ya Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu memfasilitasi siswa berpikir kritis dan kolaboratif dalam proyek. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa melakukan refleksi setelah kegiatan. Apakah Ibu setuju? Setuju Ibu. Baik, saya akan menggunakan lembar observasi yang berfokus pada 2 hal itu ya Bu ya. Jadi saya tidak akan mengintervensi proses pembelajaran, hanya mencatat, kemudian setelah kegiatan kita akan berdiskusi hasilnya. Terima kasih atas keterbukaannya Ibu, semoga besok berjalan lancar. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nora. Terima kasih atas kesempatan saya untuk mengamati pembelajaran tadi. Kelasnya tampak sangat hidup. Sebelum saya memberikan hasil observasi, saya ingin mendengar dulu bagaimana perasaan dan refleksi Ibu setelah mengajar. Alhamdulillah,
terima kasih Ibu. Saya senang banget Ibu. Tadi anak-anak itu kok ternyata aktif banget. Mereka antusias untuk mengamati lingkungan. Bahkan tadi jalan-jalan sampai kemana-mana, apa aja diamatin gitu. Ya, betul. Dan akhirnya alhamdulillah mereka, saya sempat sih kayak tadi kewalahan sih Pak, Bu, kewalahan waktu. Sudah dikasih batasan 15 menit, ternyata sampai 20 menit, ya udah gak apa-apa, yang penting mereka akhirnya bisa mengeksplor lah deskripsi itu tadi. Ya, itu refleksi yang sangat bagus Bu. Saya juga tadi mencatat bahwa sebagian besar kelompok itu sangat aktif berdiskusi. Kemudian saya melihat Ibu itu sudah sangat baik dalam memfasilitasi kerjasama dan berpikir kritis. Misalnya nih, saat Ibu bertanya bagian mana dari taman sekolah yang paling menarik untuk dideskripsikan dan mengapa, itu tuh mendorong mereka itu berpikir mendalam Bu. Ya, tadi Ibu saya itu ya apa ya, tidak menyangka ternyata mereka ketika saya tanya secara detail, ya Bu ya, ayo detail apa sih deskripsi kamu tadi yang di taman itu, mereka ternyata lulus detail Bu. Jadi kita tanpa harus datang ke taman itu, kita sudah tahu oh ternyata taman yang mereka deskripsikan itu begitu lengkap, sesuai. Jadi saya langsung bisa, oh iya gambarnya seperti itu. Jadi tidak sekedar mereka menulis deskripsi umum Bu, tapi mereka betul-betul bisa memahami. Ya, lalu saya juga mencatat bahwa refleksi siswa di akhir pembelajaran itu sudah dilakukan, namun masih sedikit siswa yang menuliskan refleksi mendalam. Mungkin Bu, kedepannya bisa ditambahkan contoh pertanyaan refleksi seperti misalnya nih pertanyaannya, apa hal baru yang kamu pelajari dari proyek ini? Atau bagaimana kerja kelompokmu bisa lebih baik lagi? Mungkin itu beberapa contoh pertanyaan yang mungkin nanti perlu disampaikan di pembelajaran berikutnya. Iya, terima kasih Bu untuk refleksinya yang sudah masukkan untuk saya. Nanti akan saya tambahkan panduan refleksi agar siswa lebih terarah. Mungkin nanti saya kasih lembarannya langsung lah Ibu. Tidak hanya lembaran refleksinya itu tentang perasaan mereka, tapi juga mereka bisa menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari. Baik, secara keseluruhan pembelajaran Ibu sudah menggambarkan penerapan pembelajaran mendalam dengan sangat baik. Siswa itu terlibat aktif dan untuk berpikir kritis, dan hasil karyanya sangat otentik anak-anak itu. Nah, untuk tindak lanjut Ibu, bagaimana kalau minggu depan kita diskusi bersama guru lain tentang strategi memperkuat refleksi siswa dalam proyek itu Bu? Setuju? Setuju Ibu, siap. Baiklah, saya sangat mengapresiasi semangat Ibu Nora. Terima kasih atas kerjasama dan keterbukaannya ya Bu. Sama-sama Ibu. Semoga pembelajaran Ibu semakin menarik dan membuat anak-anak semakin aktif dalam pembelajaran. Terima kasih untuk hari yang sangat menyenangkan. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.